Kalimat pembuka segala pintu rezeki, obat penyakit lahir batin, hati dan pikiran jernih, solusi berbagai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, mohon maaf Pak Kiai, apakah kira-kira di dalam syariat agama Islam diajarkan satu kalimat zikir atau doa yang sakti dan ampuh untuk membuka segala macam pintu rezeki, obat segala macam penyakit lahir dan batin, menyebabkan hati dan pikiran jernih, serta menjadi solusi dari berbagai masalah? Jikalau ada, tolong jangan rahasiakan dari kami dan orang-orang awam, tetapi tolong ajarkan kepada kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adakah satu kalimat pembuka rizki, pembuka pintu rizki, obat segala macam penyakit lahir maupun batin, kemudian menjadikan pikiran, hati dan pikiran jernih, solusi berbagai macam masalah? Jawabnya ada. Ada satu kalimat yang untuk itu semua. Kalimat apakah itu? Jawabannya ada di dalam surat Nuh ayat yang ke-10, 11, 12. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-23. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, lalu berkata oleh aku, kata Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, istaghfiru, mohonlah ampun, mintalah ampun oleh kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya dia Tuhan kalian itu, kana, yaitu ada oleh Tuhan kalian, ghafara, yaitu yang maha pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Yursil, akan mengirimkan oleh Tuhan kalian, as-samaa'a, pada langit, alaikum, atas kalian, midrara, dengan hujan yang sangat lebat. Wa yumtidkum bi amwali wa banina, dan akan membentangkan kepada kalian, bi amwalin, dengan beberapa harta, wa banina, dan dengan anak-anak keturunan, wa ij'al lakum, dan akan menjadikan oleh Tuhan kalian, lakum, bagi kalian, jannatin, pada beberapa kebun-kebun, wa ij'al, dan akan menjadikan oleh Tuhan kalian, lakum, untuk kalian, anhara, pada beberapa sungai. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33, qala Allahu jalla sana'uh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana, dan tidaklah ada, Allahu, oleh Allah, liyu'adzibakum, yaitu akan menyiksa oleh Allah, hum, pada mereka, wa anta fihim, sedangkan bermula engkau Muhammad, fihim, yaitu berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah akan ada Allahu, oleh Allah, mu'adzibahum, yaitu menyiksa mereka, wa hum yastaghfiruna, sedangkan dalam keadaan bermula mereka, yastaghfiruna, yaitu orang-orang yang meminta ampun. Jadi jawabannya adalah satu kalimat, tetapi sebagai pembuka segala pintu rizki, menjadi obat dari segala macam penyakit lahir maupun batin, menyebabkan pikiran dan hati yang jernih. Solusi dari segala macam masalah adalah memperbanyak mohon ampun, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arabnya, perbanyak membaca istighfar. Mengapa? Karena manusia ini kan banyak dosa-dosa dan kesalahan.
Kalau dosa-dosa dan kesalahannya akan menggelapkan kepada hati, akan menutupi pikiran yang jernih. Dosa-dosa itu ibarat noda-noda hitam yang mengotori jiwa. Tetapi kalau manusia banyak dosanya, kemudian dia memohon, berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, sedangkan dosa-dosanya sangat banyak, maka akan sulit dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, sebelum manusia pandai memohon kepada Allah, minta ini dan itu, maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Pandai-pandailah meminta ampun kepada Allah. Kalau sudah pandai meminta ampun kepada Allah, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka suara hatinya menjadi jernih, fikirannya menjadi bersih, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka doa-doanya, permohonannya, permintaannya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Pintu rizki akan segera terbuka lebar. Penyakit lahir maupun batin akan dihilangkan oleh Allah. Kemudian fikiran hatinya akan menjadi jernih. Inilah solusi dari segala macam masalah, adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazima, barang siapa yang menetapkan, memperbanyak, mengistiqomahkan al-istighfar, pada membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu, maka akan menjadikan oleh Allah lahu baginya dia man min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan, makhrajan pada jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan, farajan akan diganti dengan kesenangan, wa razaqahu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah mana saja yang tidak pernah menyangka-nyangka oleh dia. Rawahu Abu Dawud, telah meliwatkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1518, wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3818, wa Ahmadu fi Musnadi, dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau pada jilid yang pertama halaman 248, wa Tabarani fil Mu'jamil Awsati, dan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat pada jilid yang ke-6 halaman 240, wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi fi Sunanil Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra pada jilid yang ketiga halaman ke-351. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita memperbanyak memohon ampun, meminta ampun kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar. Boleh istighfar apa saja, boleh membaca astaghfirullah, 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 atau ditambah al-adim, astaghfirullahal-adim, astaghfirullahal-adim, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau membaca istighfar yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaannya rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1516 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa para sahabat ketika itu menghitung istighfarnya Rasulullah SAW di dalam satu majelis sebanyak 100 kali. Rasulullah orang yang sudah dijamin oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah dalam satu majelis saja membaca istighfar sebanyak minimal 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.